Karena tradisi kita ini selalu on time, Pak. Selama Komisi 3 periode ini, jam 13 kami ada rapat dengan Mahkamah Agung dengan KY, Pak. Jadi kita nanti perlu waktu mungkin 6 menit membaca kesimpulan. Pak Kapolri silakan gunakan sisanya sekitar 10 menit. Silakan, Pak. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 3. Kami telah mencatat beberapa penyampaian dan aspirasi serta juga tadi mewakili aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Pak Saprudin, Pak Rehwanto, kemudian Pak Rahul, Pak Mahfud Arifin, kemudian Pak Abdullah, Pak Nasir Jamil, Pak Endang, dan seterusnya. Pada prinsipnya yang pertama, kami berterima kasih bahwa kami mendapatkan kesempatan untuk bicara pada hari ini untuk menjelaskan terkait dengan beberapa agenda kerja kami yang selama ini telah kami laksanakan dan bisa kami laporkan secara langsung kepada Komisi 3 selaku pengawas dan mitra kami di dalam bidang-bidang pekerjaan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi secara umum kami mencatat bahwa ada beberapa upaya untuk melakukan perbaikan khususnya terhadap masalah pelayanan dan kultural, khususnya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang juga tentunya berdampak pada pengawasan. Tadi sudah kami jelaskan bahwa khusus terkait dengan masalah kultural, Polri tentunya telah melakukan berbagai macam upaya untuk mempersiapkan perubahan, mulai dari perbaikan dari doktrin, sampai dengan bagaimana kita meningkatkan pengawasan, dan tentunya pengawasan ini tidak hanya sekedar pengawasan yang melekat saja, namun juga disertai dengan adanya sanksi. Dan kami tidak pernah ragu untuk memberikan sanksi terhadap anggota, apakah itu sanksi yang bersifat etik, sampai dengan sanksi yang bersifat pidana, demi kebaikan institusi Polri. Tentunya ini yang menjadi concern kami untuk terus menerima masukan dan terus melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih menjadi perbaikan-perbaikan yang perlu kami laksanakan. Terkait dengan pelayanan dan memunculkan postur Polri yang tegas dan humanis, terima kasih. Tadi kami juga banyak mendapatkan masukan. Tentunya kami akan terus mencoba untuk bisa mendengar, melayani khususnya teman-teman yang menyampaikan pendapat, menyampaikan tugas-tugasnya selaku aktivis-aktivis, sehingga kemudian suara itu terdengar sampai dan deliver. Oleh karena itu kami juga membantu, memfasilitasi untuk menghubungkan sehingga kemudian semua dialog tersebut, semua aspirasi itu bisa sampai. Dan itu yang menjadi salah satu yang kita lakukan tanpa harus terjadi peristiwa rusuh. Karena memang kita ingin bahwa apa yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Tindakan penegakan hukum tentu kita lakukan secara terukur terhadap tindakan-tindakan anarkis maupun yang bersifat rusuh dan merugikan fasilitas publik ataupun menimbulkan dampak munculnya korban jiwa. Kemudian terkait dengan Direktorat PPA dan TPPO, kami laporkan bahwa memang saat ini kami baru saja melonsing, sehingga tentunya perlu banyak upaya-upaya perbaikan terhadap Direktorat PPA dan PPO. Namun demikian tadi yang disampaikan oleh Ibu Melty, terkait dengan banyaknya penyelundupan di wilayah-wilayah kontinental, karena di sini semua para Kapolda dan pejabat utama hadir, tentunya sudah mendengar langsung dan saya minta untuk bisa segera ditindaklanjuti sehingga apa yang menjadi keluhan, karena sudah didengar oleh para PJU dan para Kapolda, tentunya bisa dilakukan perbaikan. Terkait dengan beberapa pertanyaan, apakah tadi Pak Beni kalau tidak salah ada beberapa pertanyaan, apakah perlu ada perbaikan terkait dengan
penambahan pengawasan eksternal, prinsipnya Polri ini terbuka. Tadi kami sudah sampaikan bahwa kami sampai membuka ruang pengaduan, baik melalui medsos, QR Code. Kalau Bapak Ibu mungkin masuk ke hotel, di situ ada QR Code-nya Propam, sehingga masyarakat bisa melapor setiap saat terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Dan kita ada whistleblower system, artinya orang yang memberikan laporan itu kita lindungi. Itu bagian dari upaya kita untuk terus melakukan perbaikan terhadap institusi Polri. Tentunya terhadap hal-hal yang masih kurang, kami justru ingin mendapatkan masukan, dan itu adalah salah satu media yang bisa diberikan masukan untuk kemudian kita bisa lakukan evaluasi. Pengawas eksternal kami tetap membuka ruang, karena memang kita ingin bahwa Polri ini betul-betul menjadi institusi yang tidak anti kritik, institusi yang terus melakukan perbaikan, baik di sisi reformasi, di bidang kultural dan sebagainya. Terus kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan komite internal dan komite percepatan reformasi yang dibentuk oleh Pak Presiden. Sebenarnya ini sudah berkali-kali kami sampaikan, baik oleh kami sendiri maupun oleh Komite Reformasi, bahwa komisi internal ini sifatnya adalah bagian dari respon cepat untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang ditemukan, yang dikumpulkan pada saat Komisi Reformasi melakukan mengumpulkan partisipasi publik terhadap hal-hal yang bisa langsung dieksekusi, karena itu menyangkut aspek instrumental, aspek kultural maupun perbaikan-perbaikan, maka kita langsung melakukan perbaikan sehingga tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama. Kemudian yang terakhir yang menjadi concern rekan-rekan tentunya terkait dengan posisi institusi Polri. Tentunya kami sangat berterima kasih atas dukungan dari seluruh mitra yang menempatkan Polri tetap di bawah Presiden, karena ini adalah bagian dari mandat reformasi yang tentunya harus ditindaklanjuti. Beberapa TAP MPR sudah dikeluarkan sampai dengan memisahkan Polri dari TNI untuk menjelaskan tentang apa tugas Polri sebagai penjaga keteraturan sosial, penjaga keberagaman sosial, dan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya penempatan Polri sebagai alat negara yang kita tahu semua bahwa ada hal-hal khusus bahwa pada saat situasi genting, maka posisi Polri sebagai alat negara yang bertugas di bidang keteraturan sosial, di bidang menjaga harkat timas, tentu harus selalu dikontrol. Oleh karena itu, mekanisme check and balances, yaitu oleh persetujuan oleh DPR, menurut kami itu menjadi sangat penting. Karena itu juga untuk mengontrol dan menjaga Polri agar tetap bisa melaksanakan tugas pokok sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar dan amanat Undang-Undang. Mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang harkamtipmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan,
Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Luar biasa. Langsung tayangkan